Good morning, students. Morning, Sir. Kita kedatangan murid baru. How are you? Kok bajunya bunga-bunga? Kok nggak sama? Seragamnya belum jadi. Kan harus pakai seragam dulu. Tadi katanya Pak Guru boleh. Nah, jangan kasar-kasar, dia spesial. Untuk memulai, Untuk memulai materi, mari kita melakukan kuis pertama terkait sinonim. Besar bahasa Inggrisnya? Big. Yes. Very big. Sinonimnya adalah huruf pertama H. Mah. Setelahnya U. Hutan. Hius. Hiung. Hampir benar punya Desi, huruf terakhirnya dibenerin. Bilangin A-nya. Huge. Jadi huge. Huge. Yes. Huge. Ada lagi juga. Pertamanya M ya. Dan kayak nama band. Magic. Band mana namanya Magic? Gue tanya. Marshmallow. Iya, tahu itu band sayang. Cuman nggak itu juga. Maksudnya band Indo ya. Mesem. Semar mesem, next massive. Mesem. Oke. Terus selain massive ada juga Jaina. Jaina. Bukan dong ya. Gigan. Jaiken sih. Men. Gigan man. Sempurnakan murid baru. Switch ke mode pintar. Giant. Aduh, mana jadi Doraemon lagi. Tadi kan? Nah, giant bisa gigan. Gigantic. Yes. Gigantic. Gigantic, yes. Terus kalau misalnya marah selain angry, Marah banget. Map. hampir. Mad. Men. Ya, pelafalannya harus gini. Mad. Mad. Terus kalau very mad gitu ya, sangat marah, bahasa Inggrisnya huruf pertamanya F sayang. Marah. Bener sih, cuman karena kita family friendly, kita pakai nama judul film yang pernah dibintangi Joe Taslim. Joe Taslim siapa, Des? Nggak tahu. Fast and Future. Pure. View. Kita ngomong viewer. Gue jambak. Furich. Full time. Full time itu job lu. Purifier. Fury? Purity. Furious. Silakan, bye. Dilan No Filter hari ini kedatangan tamu yang spesial, guru loh, guru bahasa Inggris bersama dengan muridnya yang linglung dan baru-baru ini viral. Kita langsung sambut Mr. Didi, Desi, dan Dita. Thank you, Halo. Kak Dilan, for having us. Yeay, aku happy banget. Jauh nggak rumahnya dari sini? Jauh, Kelapa Gading, anak 2 Cilincing. Oh, jadi ini tuh posisinya memang benar-benar murid kamu? Sebenarnya kalau Desi itu ada ikatan darah nih, sepupu aku. Oh. Orang tua kita, kakak adik. Nah kalau Dita, tetangganya kami berdua. Jadi tiga-tiganya tuh satu desa. Oh, makanya emang udah kenal lama ya? Berarti emang kamu nyeleksinya dari yang kayak, oh dari dulu nih kurang lancar bahasa Inggrisnya, atau mereka yang menawarkan diri? Jadi kalau Desi itu admin aku kebetulan. Oh, Setelah lulus gitu. SMA, dia kerja bentar, kurang cocok. Terus ke Jakarta untuk jadi admin aku. Begitupun Dita tuh, mereka jarak satu kelas gitu kan. Terus jadi admin, kita coba nih sembari jadi talent. Ternyata bisa. Gitu. Admin apa nih? Oh, aku kan buka English course. Gitu. Oh, awalnya memang beneran guru bahasa Inggris ya? Aku emang basicnya sastra Inggris kuliahnya. Oh, terus jadi admin salah satu. Ternyata emang gimana mau ngajarin, soalnya ini juga apa namanya, maksudnya murid-muridnya juga pas mau daftar mungkin mereka kikuk atau apa. Udah deh gue ajarin juga atau gimana? Awalnya karena emang mereka butuh kerjaan aja sih. Dan awalnya kita kontennya formatnya belum ngajar yang kayak dilihat di sosmed sekarang nih, yang layarnya kebelah. Lebih ke Q&A gitu. Terus kita coba di bulan Mei dengan format yang ngajar kayak proper pakai papan tulis, ternyata meledak dengan keasbunannya. Ini yang jadi pertanyaan netizen banyak. Yang Desi, sorry yang sebelah sana ya? Ya. Desi, ini Dita ya. Apa namanya? Banyak banget komentar-komentar yang bilang, ini settingan lah seasbun ini, ini settingan lah selinglung ini. Benar nggak sih kalian itu selinglung itu, atau emang disuruh sama Mr. Didi? Asli selinglung itu. Iya, begitu juga Dita, atau Dita dibuat-buat? Sesuai kepercayaan aja sih, Kak. Iya sih, asli. Asli memang benar-benar nggak suka bahasa Inggris ya? Nggak suka. Nggak suka.
Memang nggak suka ya? Iya. Kalau kamu hadir di sini suka nggak? Suka. Soalnya ngomongnya kayak benar-benar kesel sama gue gitu. Kamu kesel sama bahasa Inggris atau kesel sama aku? Gak suka bahasa Inggris. Oh, nggak suka bahasa Inggris. Tapi sekarang setelah menjalani ini, jadi lebih suka nggak bahasa Inggris, Desi? Biasa aja. Terus biasa aja. Kalau Dita, Lumayan, Kak. lumayan. Jadi agak ya lebih familiar kali ya. Menurut kalian berdua nih, sebelum kalian ikut belajar sama Mr. Didi, pengetahuan Inggris kalian dari 1 sampai 10 berapa deh? Coba nilai masing-masing. Dita dulu deh. 3, Kak. Kok ketawa dia? 3. Menurut Dita 3. Menurut Desi kamu berapa? Sama aja lah. 3. Emang sekocak ini ya. Ya. Kalau sekarang jadi berapa? 3,5. 3,5. Agak gedean, coba ngomongnya ya, dua-duanya agak besar. Kalau Dita sekarang jadi berapa? 3 lebih dikit. 3 lebih dikit, 3,2. 1. 3,1. Oke, benar-benar berarti nggak suka itu. Ya kan? Aku mau tanya dong, terakhir kali kamu ada statement gini, Mr. Didi. Aku manggilnya Didi aja kali ya. Statementnya gini, kalau misalnya anak murid nggak suka sama bahasa Inggris, berarti yang salah gurunya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, berarti yang salah gurunya. Ternyata jawaban mereka, ya nggak suka-suka amat, ya nggak jago-jago amat setelah udah belajar sama kamu. Berarti yang salah siapa? Yang salah sebenarnya karena doa para netizen biar mereka tetap linglung selamanya. Itu yang salah ya teman-teman. Berarti menurut kamu adalah guru yang sukses? Kalau untuk mereka emang purpose-nya Kak yang entertainment mostly gitu. Jadi hopefully ya nantinya ada lebih banyak waktu untuk mereka diniatin belajar gitu. Tapi kalau sekarang emang format sketsa kita tuh lebih ke guessing games gitu. Sedangkan bahasa tuh harus dari basic ke arranging sentences, bener-bener dari dasar. Sedangkan mereka harus ngejar nih kayak komedi dari idiom tiba-tiba padahal beginner gitu kan. Gitu sih. Jadi maksudnya emang ya entertain aja lah Ya. ya, untuk sekarang tingkatannya entertain aja. Tapi sebenarnya pengen gak sih benar-benar bisa fluent in English? Pengen, Kak. Pengen ya sebenarnya. Ini berbinar-binar banget loh, matanya pengen. Sebenarnya pengen ya. Cuma ya tuntutan sketsa lah ya. Oke. Kenapa sih akhirnya memutuskan dari sekian banyaknya konten, kenapa kamu milih ngajarin yang langsung peer to peer kayak gini, ketemu sama orangnya gitu? Format kontennya kenapa begitu? Oke, sebenarnya aku karena memang harus kebutuhan komersil gitu ya, kita lihat yang paling mencakup banyak views gitu. Awalnya memang formatnya sendirian, Q&A aku sendirian juga pernah, ngebahas pelafalan, grammar segala macam pernah, dan guessing game sama mereka yang formatnya kiri kanan aku sebagai dayang, itu pernah gitu. Tapi setelah dicoba-coba, ternyata ini yang paling rame kayak gitu. Dan ibaratnya kita pengen lebih banyak orang yang ada stigma kayak oh bahasa Inggris ternyata funny ya gitu, yang akhirnya bisa suka. Ya nggak harus les di tempat kita kok, di mana aja, yang penting nggak ada lagi tuh stigma bahasa Inggris buruk. Pokoknya kamu pengen masukinnya itu seringan mungkin gitu ya. Karena kan targetnya sebenarnya yang sesama kayak Dita Desi, anak-anak yang mungkin dari daerah kayak gitu. Aslinya mana Dita? Lampung. Oh Lampung. Desi? Lampung. Sama oh ya, Iya, tadi satu desa ya. Iya. Oh ya, jadi memang kalian tuh pengen masukinnya tuh seenteng mungkin lewat komedi kayak Iya. gitu ya. Nah, tapi faktanya setelah kejadian yang sekarang nih udah rame di mana-mana, tempat les-lesan kamu jadi laku banget nggak? Sebenarnya ya ada increment peningkatan sih ada pastinya. Cuman nggak yang wow banget karena memang aku kalau untuk sekarang fokusnya ke hype-nya si Duolinglung dulu. Gitu. Jadi English course-nya tetap jalan dengan tutor-tutor kepercayaan kita juga. Gitu. Apa sih perasaan kamu pas tahu pertama kali viral kalau si Agnes Mo aja tuh sampai nge-reaction mereka loh? Iya, nge-komen ya? Nggak nyangka sih, ternyata konten seringan ini, apalagi kan ini ibaratnya kalau kita flashback ke 2 tahun yang lalu, kekurangan gitu. Mereka, they didn't know what to do di hidup mereka, di pekerjaan mereka, karena keterbatasan knowledge segala macam. Fakta di mana ini bisa jadi kelebihan dan ngehibur banyak orang, sampai di-notice, sampai jadi penghasilan, itu I'm so thrilled and I can't express it with any word sih. Gitu. Kalau misalnya
Aku boleh tahu nggak kelasnya si Mr. Didi ini? Nama kelasnya apa? Nama kursusnya apa? Mr. Didi English Course. Oh, di kursus ini berapa sih biayanya per pertemuan atau gimana sih kalian harganya? Per 10 pertemuan sih. Jadi range-nya di 10 pertemuan itu dari 200 sampai di 800 ribu. Hah, murah banget dong. Itu untuk yang general English gitu. Tapi kalau untuk IELTS, TOEFL, ya di atasnya dikit. Berarti 200 sampai 800 itu range-nya banyaknya pertemuan atau gimana? Semuanya Yang 200 ribu itu yang berapa? itu grouping class gitu. Isinya kayak 5 orang terus di 10 pertemuan. Gitu. Semuanya 10 pertemuan. Oh, semuanya 10 pertemuan, cuma bedanya banyaknya partisipannya ya. Oh, gitu. Semakin eksklusif ya semakin gitu. Tapi terjangkau banget loh in this economy guys. Jadi kalau misalnya teman-teman yang butuh mau ngelatih bahasa Inggris kalian, silahkan ke Mr. Didi English Course ya. Iya, yang betul. Tadi. Oke. Tapi banyak yang kayak nggak mau sama Mr. Didi nanti ketularan linglungnya gitu. Padahal it's just for content, please. Tujuannya apa malah nggak kena ya. Iya. Jadi sampai malah ada beberapa komentar juga yang bilang nggak mau deh les sama Mr. Didi ntar jadi linglung kayak mereka gitu ya. Iya, padahal kan mereka adminnya gitu. Ibaratnya admin ya nge-connectin antara tutor dan students nggak perlu pakai bahasa Inggris gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya kamu kayak kesel juga. Aduh jangan sampai nih orang mikir yang enggak makanya kelasnya ningkatnya juga nggak banyak ya. Iya. Tapi mungkin nanti dari sisi aku sih PR-nya adalah ngimbangi nih antara konten Duolinglung sama konten aku yang nunjukin expertise-nya aku. Kalau sekarang kan aku lebih ke komedian jatuhnya, Kak. Tapi udah banyak masuk tap in brand ya? Tap in brand endorsement yang non eksklusif udah dapet. Keren dong, berarti kan ya udah nggak dapat dari penghasilan kelas tapi dapatnya dari brand kan. Dan lumayan juga dong pastinya. Iya, tergantung traffic ya. Boleh tahu nggak berapa? Rate-nya ya kadang 1 kadang 2 digit sih tergantung ramai. Wow. 2 digit kan 10 sampai 99 Kak. Iya. Iya, lumayan ya. 10 juta kan jauh banget sama yang tadi satu kelas 200 ribu 800 ribu. Iya ya kan? sih. Kan maksudnya oke dong. Oke. Gitu. Jadi happy semuanya. Amin. Gitu. Masyarakat happy, Mr. Didinya juga happy. Nah aku pengen cobain dong ngeliat langsung nih si Duolinglung kalau misalnya ditanya-tanyain dites sama gurunya gimana sih? Boleh. Jadi, sebingung apa? Bentar. Desidita, coba dong saya mau nanya, kalau perbedaan hear sama listen, kan sama-sama denger tuh, bedanya apa sayang? Listen apa? Hear sama listen sama-sama dengerin, tapi bedanya dengerin apa kedua hal itu? Hear telinga. Jawab aja. Hear telinga kan? Dua-duanya sama-sama mendengarkan, bedanya mendengarkan apa kedua itu? Yang satu mendengarkan omongan. Yang satu? Dengerin aja. Yang hear dengerin tanpa sengaja, yang listen dengerin karena mau nyimak. Oke. Terus kalau misalnya antonim ya, umum tuh kan bahasa Inggrisnya common, ya kan? It's common in Indonesia to eat with hand. Tapi kalau antonimnya common itu Fruitman. Reply. Huruf pertamanya R, huruf keduanya A. Reply. Rame. Huruf ketiganya R. Ngomong rar. Gimana? Rar. Hampir. Huruf keempatnya sekarang semuanya udah. Habis dong. Huruf keempatnya E, jadi apa? Rar. Rare. 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 Gitu. Rare itu artinya apa? Lawan katanya kata common. dari umum. Umum lawan katanya? Ini umum di sini. Berarti kalau nggak umum apa? Langsung. Langsung. Langka. Yeay. Aku nggak expect langsung. Ini kalau auto text jadi orang gitu. Tapi emang lucu banget loh kalau ngelihat realnya, lebih lucu guys ya, karena memang kita benar-benar lihat mereka benar-benar bingung loh ya. Kalian kalau manggil Mr. Didi apa? Bang, Mas, Mister? mas. Mas. Oh iya, Mas Inggris ya. Oke. Gimana Desi rasanya viral ini? Apa yang kalian rasakan? Banyak yang notice, Agnes mau aja ngeliat kalian loh. Rasanya apa? Dari Dita mungkin?
Dari Desi mungkin? Kenapa kamu Dita aja aku dulu. gitu? Dita? Ya, tentunya kamu jangan ketawa. Ini nggak di brief ya sama sekali. Memang selucu ini loh mereka. Gimana tadi? Dita rasanya selama sekarang udah jadi viral, rasanya gimana? Seneng, Kak. Senang. Mm-mm. Kosakata kamu cuma satu atau gimana? Tuh udah Bisa dimana? dielaborate gak? Senangnya kenapa? Senang. Udah ada orang yang minta foto di jalan belum? Udah. Nice. Terus kayak ada perasaan lain nggak, malu? Ada nggak? Jadi ketahuan nggak bisa bahasa Inggris atau ketahuan linglung atau apa? Malunya itu karena kenapa dijulukin jadi dua linglung, Kak? Harusnya kamu aja gitu ya yang linglung atau gimana? Atau dia aja yang linglung? Pengennya namanya apa? Dua racun? Atau apa? Yang penting nggak linglung. Oh. Jadi kamu pun sebenarnya nggak seneng ya dikatain begitu ya? Seneng aja sih, Kak. Oh, senang aja. Jadi kamu perasaannya ya happy. Terus kalau malu enggak malu ya, dan malah sekarang udah banyak yang mintain foto. Kalau Desi gimana? Seneng, Kak. Senang. Terus udah ada yang mintain foto juga belum? Udah. Udah juga. Oh, terus kamu menjelaskan nggak? Aku aslinya di konten nggak kayak gitu ya, nggak kayak yang di konten ya. Atau misalnya kan pasti ada dong yang tanya, kau udah bisa bahasa Inggris belum gitu. Iya, Terus kamu jawabnya gimana? Ya emang nggak bisa gitu. belum. Oh belum gitu. Memang kamu hemat kata ya. Bilangnya proses. Hah? Proses, Kak. Maksudnya kan, introvert. Maksudnya kan aku tanya bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Jadi bisa dijawab aja pakai bahasa Indonesia yang lancar kan. Tapi memang introvert ya. Bahasa ibu mereka itu dua bahasa daerah, gitu, Lampung dan Jawa. Tapi lancar kan ngomong bahasa Indonesia? Lancar. Lancar. Cuma emang malu aja depan kamera ya? Atau gimana? Atau nervous di podcast? Enggak sih, Kak. Terus kenapa dong kalau enggak? Apa dong yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu sehemat ini? Emang apa? Jarang suka ngomong. Oh. Kalau kamu introvert nggak? Sama aja sih, Kak. Introvert juga ya. Oke. Emang mereka sehari-harinya kayak gini ya? Enggak sih, kalau udah nyaman mah banyak ngomong. Oh, berarti kamu belum nyaman ya sama aku? Ya mungkin karena baru ketemu sebentar ya, teman-teman. Pasti sebenarnya banyak banget yang penasaran di sini. Sebenarnya gimana sih si Duo Linglung ini kalau di belakang kamera? Sebenarnya mereka tuh aktif bertanya nggak sih, kayak bahasa-bahasa Inggris, kayak misalnya mau ngerangkai kata di Inggris tuh kayak mereka tanya-tanyain ke kamu langsung gitu atau gimana? Atau mereka kayak ya tunggu dijadwalin dulu baru tanya atau nerima instruksi dari kamu doang? Ya, only in content sebenarnya. Kalau untuk yang coba bahasa Inggris, sisanya kita ngomong ngelantur. Oh. Di luar kamera. Makanya nggak bisa karena di belakang kamera nggak bikin. Dan komunikasi kita pun bahasanya dominan Jawa dan Lampung. Oh gitu. Aku sama mereka ya nggak bahasa Indonesia mostly. Itu disengaja nggak kayak begitu biar mereka tetap nggak bisa bahasa Inggris biar tetap bisa ngonten? Karena itu sih Kak, kepadatan juga sih jadwalnya gitu. Karena kamu harus ngajar. Managing apa nih? English course-nya. Oh iya. Supervising gitu kan. Terus take content segala macam. Even editing itu aku harus tetap nge-supervisorin editor aku. Gitu, karena tahu kan punchline, cuttingannya segala macam, taste-nya aku gitu. Jadi emang sibuk banget ya. Semenjak adanya apalagi viral-viral begini, belum edit endorse, belum take endorse-nya ya kan. Susah nggak sih kerja sama bareng mereka pas lagi konten? Sebenarnya enggak, karena di mana-mana kan semua talent di brief storyline ya. Ini enggak aku doang. Mereka cukup diem duduk, bahkan nggak tahu brand yang mau di endorse apa kadang gitu. Kecuali kalau ada, oh ini ya tagline-nya baru dikasih tahu kayak gitu. Kayak kemarin ke salah satu brand mobil, dia kira nama makanan, karena ada katsu-katsunya. Oh. Oh gitu, itu beneran sepolos itu kah kamu? Kan katsu, Kak. Kan ujungnya su. Kirain chicken. Oh gitu. Tapi kamu ini kan di belakang kamera ya, memang sepolos itu ya? Desi itu case-nya dulu nggak grow up dengan TV, nggak grow up dengan pop culture. Oh gitu. Apa karena di daerah nggak ada TV atau gimana? Lebih ke ekonomi sih.
Oh gitu. Gimana maksudnya ekonomi ini? Sesusah itu jadi nggak punya TV atau? Silakan Des. Ini dua-duanya nggak nonton TV pas kecil? Dita lumayan nonton. Dita lumayan nonton. Iya. Kalau Desi Nggak beli sih Kak. nggak beli, emang nggak punya ya? Iya karena ekonomi susah. Iya. Jadi memang nggak tahu ada brand ini itu segala macam ya. Pengetahuannya terbatas lah ya. Iya. Tapi sekarang udah nonton TV belum? Udah. Udah. Di rumah udah ada TV ya? Belum. Oh belum. Jadi nontonnya nonton HP. Iya. Oh. Iya. Cukup menarik ya. Nah, Desi sama Dita ini ada kepengen beneran belajar bahasa Inggris, emang bener-beneran kan? Ya kan? Bener. Seperti yang tadi kalian bilang. Nah, tapi kenapa di belakang layar tadi ternyata nggak ada tuh bahasa Inggris sama sekali? Tanya gitu di luar dari konteks layar. Kalau emang beneran pengen belajar ya. Atau emang sebenarnya nggak sepengen itu, biar tetap jadi konten aja. Pengen langsung bisa aja Kak. Oh, mereka pengennya kamus dibakar, abunya diminum. Gitu. Lucu banget. itu Okay. itu lucu banget. Kamus dibakar, abunya diminum. Gak ada effort nunggu bola datang soalnya. Iya. Emang bener-bener pengen sih, tapi nggak mau effort ini ya, nggak mau effort capek mikirnya. Rasanya apa sih kalau misalnya lagi nerima banyak materi dari Didi? Kayak panas atau kayak males aja udah langsung? Selain bingung jawabnya, Heeh. bingung juga ngeluarin katanya Kak. Oh. Karena melilit-lilit Kak. Oh, melilit-lilit. Oh, untuk exercise pronunciation-nya ya. Oh, oke. Tadi kan aku dengar udah mulai tap in brand-brand kayak mobil, Daihatsu, apa segala macam gitu-gitu. Nah, ini kan mereka juga terlibat ya. Meskipun mereka porsinya nggak banyak ya. Maksudnya cuma ngedengerin gitu kan. Mereka bahkan nggak tahu itu apa. Berarti mereka masuk ke briefingan nggak? Kalau yang Daihatsu itu justru mereka pemeran utamanya. Oh gitu. Karena waktu kita ke event Jakarta Fair, itu mereka aku suruh ngevlog dua-duanya dan itu lumayan viral gitu. Tapi kalau yang skincare, terus juga yang formatnya teaching, baru tuh nggak ada storyline yang di-share ke mereka. Oh, emang bener-bener ya udah kita mau tangkep ekspresi dia yang waktu itu doang gitu ya, yang real time-nya dia gitu ya, yang ngangongnya itu kan. Iya. Tapi kalau misalnya memang ada di storyline ya udah mereka di-share gitu. Iya. Berarti pembagian uang endorse-nya gimana nih? Kalau pembagian uangnya mereka employees di sini, jadi as talents gitu. Makanya dari sisi aku pengen ngegembleng mereka biar bisa di akun sendiri juga. Karena waktu mereka live gitu ya, yang nonton 400 gitu. Literally di akun mereka yang nggak upload sama sekali aja ratusan. Apalagi kalau mereka ngebuat akun namanya Duolinglung gitu kan, pasti akan lebih gitu ya. Dar lagi. Iya, jadi hopefully nantinya bisa nggak sekedar jadi employees aku sih, tapi di luar mereka sukses juga gitu. Tapi it's okay, tenang aja, gajinya mereka udah 2 digit. Oh ya, wow. 2 digit in this economy. UMR 5,4, 5,3, 5,4, dan kamu ngasih Duolinglung itu masing-masing 2 digit. Iya. Wow. Berarti memang ya sama-sama happy lah ya ngejalaninnya. Terus sekalian ya belajar bahasa Inggris gitu. Ini mungkin Desi sama Dita agak takut sama aku ya, karena bukan takut sih, lebih ke nggak enak, mungkin baru pertama kali ketemu. Jadi aku mau tanya, tolong sampein ke mereka ya. Pakai bahasa alien atau langsung Indonesia? Oke. Tanyain ke mereka apa sih susahnya, paling susahnya belajar bahasa Inggris. Oke. Sepada. Nah, bahasa Inggris itu yang paling susah belajar grammar, pronunciation, atau vocabulary nih. Grammar apa? Tata? Tata kerja. Tata bahasa. Nah, ingat tata bahasa yang pertama. Terus vocabulary, Kosakata. Yes. Atau pronunciation. Pelajaran. Oh, Ya, pelafalan. pelafalan. Mana nih antara 3 itu? Yang paling susah? Pelafalan. Oke, kenapa? Itu kolok-kolok. Itu bahasa apa? Kolok-kolok. Lidahnya terlipat-lipat. Oh, kelipet-lipet. Itu aja atau ada lagi? Semua sih kalau enggak. Oh, semuanya juga susah. Kalau Desi? Semuanya. Yang paling susah? Apa tadi?
Pelafalan, tata bahasa, atau kosakata? Pelafalan. Pelafalan. Hmm. Apa kata bahasa Inggris yang menurut kamu paling susah sampai sekarang untuk dilafalin? Banyak. Contohnya, Semuanya. satu aja. Biar keadilan denger. Saking banyaknya nggak ada yang ingat ya. Yang biasa tutor omongin di... Yang paling sering belibet coba tanya. Yang paling sering belibet. Aku biasanya tutor kalau ini nanya gitu pakai bahasa Inggris suka translate sih Kak. Oh, bilangnya translate please gitu. Atau enggak? Enggak translate di Google. Apa tuh satu kata yang menurut kamu sering memorable dan susah? Banyak Kak, nggak ingat-ingat. Ingat nggak satu? Cepetan. Punchline nih. Gak bercanda. Banyak studentsnya mau request pronunciation gitu. Nggak nyambung jawaban. Oke. Nggak apa-apa. Memang selingkuh gitu loh. Dita ada nggak yang kosakata yang kayak belibet banget salah satunya dari banyaknya? Apa ya? Ada? Oh nggak ada. Saking banyaknya ya. Kalau nyebutin buah kosakata juga bukan? Ya. Kosakata? Avocado. Oh. Avocado itu nggak belibet dong. Nggak belibet. Coba. Gimana? Avocado. Avocado. Kan nggak bisa. Oh, oke. Dia malah jadi bahasa Arab. Avocado. Gitu. Kalau biasanya kan aku yang ngajar nih Kak, dan aku kayaknya pensiun dini gitu kan. Ya, we will never know ya. Coba dong Kakak gantiin sekali aja ngajar Desi Dita. Aku nggak tahu ya, karena aku emosian orangnya ya. Kalau apalagi jangka panjang begini, bisa rontok rambut aku satu-satu ya kan. 5 menit aja Kak, please. Ya biar ini ya, biar kita bisa merasakan jadi kamu tuh seberat Iya. apa ya. Dan yang salah nih aku apa muridnya gitu kan. Buktian aja sih guys. Oke, ini kita coba ya. Satu aja pertanyaan. Bahasa Inggrisnya mata, Ice. eyes. Dita tahu kan? Kalau bahasa Inggrisnya air, Water. water ikan. Water. Oke. Berarti kalau air mata, Weather ice. weather eyes. Kasih ke Luka Iya. pertama. Tear, Dear drop bisa. Udah. Oke. Coba satu lagi deh yang bahasa Inggrisnya merah, ini pasti tahu. Red. Red. Bahasa Inggrisnya biru, Blue. blue. Bahasa Inggrisnya pelangi, Rainbow. nice. Pergerakan loh. Ya TOEFL langsung 450 minimal. TOEFL tuh diisi semua aja kalau nggak salah 300 udah dapat something ya? Iya, udah dapat 230 atau berapa gitu. Kalian berapa? Belum pernah tes TOEFL ya? Belum. Belum pernah, tapi menurut aku saran aku tes deh. Iya, takutnya ngehang sih Kak. sistemnya. Tes aja dulu gitu kan, biar latihan, terus nanti udah intensif sebulan 2 bulan belajar sama Mr. Didi, siapa tahu jadi 450. Ya, dalam 20 tahun ya. Aduh, ini dari viral konten yang awalnya kayak iseng-iseng doang ya? Atau memang benar-benar terkonsep? Aku awalnya tuh kerja di startup, sales. Dan awalnya untuk punya penghasilan sampingan, kayak punya murid 5, ngajar waktu malam gitu. Side hustle. Tapi ternyata di video keempat FYP gitu. Akhirnya jadi ekosistem English course yang tadinya aku handle sendiri, jadi oleh banyak tutor hebat gitu. Dan ya, yang tadinya untuk sampingan aja ternyata bisa jadi mata pencaharian. Yang utama ya? Yes, banyak orang senang banget. Berarti kamu keluar dari yang sebelumnya? Udah, it's been a year. Sebulan masuk brand tuh berapa? Banyak? Tadinya tuh kita mau ngebatasin kayak brand 10 aja deh gitu. Takutnya ngeganggu video reguler. Ternyata nggak ngaruh Kak. Itu video ada endorse malah kadang tambah rame. Oh iya. Karena fokusnya ke punchline, ke hal lucunya. Jadi jarang banget sih ketika suatu content creator even itu endorse tetap ditonton gitu kan. Itu sih. Jadinya sekarang ya mungkin 15 kali per bulan. 15 brand. 10 sampai 15 lah. Iya, maksudnya pernah peaknya di 15 brand atau bahkan lebih ya mungkin. Lebih bisa nggak? Bisa dikit. Wow. Jadi memang inspiratif banget ya kalian yang awalnya tuh malah pekerja
Dulu OB. kantoran, dulu OB. Wow, keluar dari situ fokus ngonten, edukasi dan malah pecah. Keren banget. Nah, Mr. Didi ini aku pernah dengar juga kalau sempat dibully dulu. Karena apa dibulinya? Dibulinya tuh karena feminim, nggak ganteng, burik, kecil, jelek, nggak punya bakat. Ya gitulah intinya. Tapi anaknya. memang benar-benar pedih itu buliannya. Sepedih. Waktu kelas 2 SD itu tangan aku disilet, terus ditonjong sampai mimisan, terus darah di sekujur tubuh gitu kan. Tapi tuh anak playing victim karena dia anaknya guru di sekolah tersebut. Gitu. Terus kayak hampir sexual harassment juga sih. Karena kakak tahu kan anak yang cowok yang feminim pasti di harassment. Tapi alhamdulillah nggak sampai ke seksual yang benar-benar seksual. Diapain? Harassmentnya tuh dalam bentuk apa? Tepok pantat, terus kayak mau kayak di rape segala macam kayak gitu. Mungkin kalau aku glowing dan putih udah di rape kali ya. Untungnya buluk gitu. Ini sebenarnya nggak lucu sama sekali ya, cuma karena waktu yang menyembuhkan ya. Akhirnya kita bisa tertawa bersama, bukan artinya aku menertawakan kejadian yang pahit ya di hidup kamu, tapi maksudnya ya kamu udah legowo dengan itu, bahwa itu kejadian masa lalu yang sangat menyakitkan ya. Iya, mungkin fakta terkait hidup yang aku harus terima adalah ketika kita mau di-respect seseorang ya kita harus punya something. Dan I had nothing when I was in elementary school, nggak punya apa-apa. Bahkan ada satu guru gitu Kak ya, ketika aku lewat di depan dia bilang, lu cowok apa cewek sih? Teacher. Gitu. Makanya aku ya dibully temen, guru segala macam. I feel like the world didn't accept me. Tapi alhamdulillah ketika masuk SMP Tuhan kayak ngasih aku anugerah kok tiba-tiba suka bahasa Inggris ya. Terus lomba storytelling menang, baru di situ orang respect. Unfortunately. Nah, itu kan tadi kita dengar dari gurunya ya. Kalau gurunya itu pernah dibully dan lumayan pedas juga ya. Kalau Desi sama Dita pernah dibully nggak pas kecil? Aku enggak sih. Enggak ya? Enggak. Apa karena teman-temannya juga sama-sama nggak bisa bahasa Inggris, atau mungkin sama-sama aja kayak kalian, atau gimana? Atau memang kalian gaul? Kalau temanku ada yang sama, ada yang bisa. Ada, dan nggak pernah dibully juga kalau nggak bisa bahasa Inggris juga ya? Reaksi teman-teman gimana sih pas tahu kalian ngonten kayak begini? Emang lo linglung itu ya gitu? Ada nggak teman-teman yang tanya begitu? Kayaknya enggak. Nggak ada ya. Mereka malah ada yang nyelamatin nggak, Cie? Sekarang udah jadi kreator gitu. Iya, ada. Nah, jadi kalian memang bener-bener enjoy ya. Enjoy ngonten. Enjoy nggak ngonten? Enjoy. Cuma pressure-nya di ininya ya, progres bahasa Inggrisnya ya. Bahkan saat sekolah, ini katanya Mr. Didi pernah 3 tahun nggak pernah jajan di kantin. Aku udah tahu nih. Jadi karena itu kebingungan gender gitu kan, aku bingung. Kantinnya tuh dulu dipisah cowok sama cewek gitu, dan aku bisa bilang introvert yang akutnya tuh nggak ketolong kayak. Even untuk ke kantin aja nggak berani. I feel like the world was watching me. Padahal kan sebenarnya nggak ada yang peduli. Tapi ya karena bulian agak masih tersisa di situ, aku ngerasa nggak pede untuk di tempat sekecil apapun crowdnya. Kayak gitu, makanya 3 tahun nggak pernah. Bukan karena nggak ada uang goceng ya, guys. Karena emang nggak pede aja. Karena nggak pede. Jadi udah tuh pantat datar gitu sampai jam 3 di kelas doang. Oh, jadi nggak makan? Nggak makan. Kalau lapar gimana? Kalau lapar ditahan sampai pulang jam 2:30. Oh, ya ampun, nggak pede itu ya kamu ya. Terus kamu mulai belajar bahasa Inggris biar pede gimana? Nah, jadi waktu SMP tuh storytelling kan, lomba ngehafalin doang. Ketika MPLS di SMA mulai ditanya tuh, oh kamu yang katanya storytelling ya, dites. Ternyata aku nggak bisa speaking. Dari situlah aku mulai belajar. Oh kayaknya harus nih belajar. Gimana ya caranya? Aku otodidak dari YouTube, ngomong sama diri sendiri di kaca segala macem, ngeliat videonya Cinta Laura lah, Niki lah segala macem. Akhirnya bisa belajar 2 tahun. Kelas 11 sudah lumayan bisa. Di situ sih. Terus ditambah lagi kuliahnya diperdalam, sastra Inggris, jadi makin. Kamu udah pernah keluar negeri belum? Belum. Jadi memang benar-benar ini kamu persiapkan semua itu otodidak ya? Bisa tuh karena belajar sendiri ya, bukan karena emang udah flight sana sini? Bukan, kan nggak berada Kak, dari minus gimana mau keluar negeri? Iya, misalnya sekarang nih kan udah punya duit nih. Oh iya. Apa udah flight kah untuk benar-benar ngasah ke native gitu kan? Belum ya, tapi soon ya kayaknya ya, amin ya. Amin. Semoga bisa berangkat sama Duolinglung juga. Amin. Ya. Pencapaian apa aja nih? Berarti kamu udah ngonten hampir setahun? Dari Desember 2024 malah.
Berarti 2 tahun ya? Udah Iya, almost. hampir 2 tahun. 1,5 tahun itu udah menghasilkan apa aja dari konten? Kalau aku, karena aku nggak mau sama sekali kembali ke masa keluarga yang minus, yang boro-boro ada apa-apa gitu, yang ada justru ikatan gitu kan. Aku sekarang pure menghasilkan aset gitu. Karena kita orang kampung, ya aset kita ya tanah, kebun, kayak gitu. Itu sih yang aku masih collect. Jadi kamu udah beli-beli tanah. Nice. Rumah udah beli? Rumah emang udah luas sih halamannya, tapi belum direnov aja gitu. Jadi untuk yang aku beli tuh fokus ke hal-hal yang langsung jadi income. Gitu, kayak kebun itu, kan kebun kelapa misalnya. Oh gitu, kamu beli kebun-kebun yang menghasilkan ya, bukan tanah kosong siap bangun ya. Yes. Rumah udah ada tadi dari rumah orang tua. Kalau aku pribadi belum sih. Ya paling kalau aku prospeknya masih 15 tahun ke depan di sini, mungkin jangan yang kayak nyewa terus, mulai beli aja mungkin ya. Kamu udah berkeluarga belum? Belum ya. Ada rencana mau nikah dalam waktu dekat gitu nggak? Nggak ada rencana nikah kayaknya. Nggak ada rencana nikah. Banyak sih. Nggak boleh sih Kak bilang kayak gitu kalau dalam agama. Iya kan, terserah orang. Ada yang memang belum pengen nikah gitu dalam waktu dekat, kita nggak tahu. Tapi kalau kamu memang nggak pengen nikah? Untuk sekarang belum. Jadi kayak ya udah financial stable ya untuk nyiapin besok apapun yang terjadi buat diri sendiri dan keluarga ya. Iya. Berarti kamu sandwich gen juga ya? Sandwich geprek kayaknya. Lumayan banyak yang kamu tanggung. Iya, lumayan. Semua keluarga jadi ini. Adik-adik aku ya udah ditinggal bapak meninggal tuh dari kecil. Jadi aku yang nerusin. Adik-adik diajarin bahasa Inggris juga nggak? Tipis-tipis, 1 kali dalam 2 tahun. Itu sih kurang waktunya. Karena aku anak rantau dari 2019, dari mereka 5-6 tahun gitu. Pulang kan 2 minggu dalam setahun. Iya. Gitu. Jadi emang jarang ya diajarin sama abangnya ya. Kalau Desi sama Dita udah bisa beli apa dari hasil konten? Ayo. Desi dulu. Kalau aku ini sih Kak, suka ngirim ke orang tua aja. Oh nice. Anak sulung ya? Anak pertama? Kedua. Anak kedua, tapi udah sering ngirim ke orang tua di rumah, apalagi jauh ya merantau ya. Apalagi udah beli tas-tas gemes. Cewek-cewek kan biasanya tas, baju, perhiasan mungkin. Iya Kak, udah. Udah ya? Udah beli apa? Atau tiga-tiganya udah? Tas udah, baju udah, perhiasan udah? Udah. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau Dita? Ya sama sih Kak. Sama udah beli tas juga, perhiasan apalah kamu beli? Kamu Bisa ngirim orang tua, nolong renovasi rumah. Bisa. Oh, udah ngerenov rumah. Terus biayain adik sekolah. Ya ampun, Peralatan sekolah. Iya. Alhamdulillah. Mulia ya. Semoga nanti adik-adiknya pintar bahasa Inggris. Amin. Tidak perlu tunggu gede dulu baru belajar bahasa Inggris, dari kecil kalau bisa ya. Belajar bahasa Inggris, kursus Inggris. iPhone Inter jangan lupa disebut. iPhone yang kita beli itu Inter dari Korea, jangan lupa disebut. Itu lucu banget. Kenapa ya? Somehow kayak lucu banget loh. Di aku tuh kayak kena banget loh. Kayak tadi Abu di ini segitu pengennya rasanya tapi nggak mau effort gitu, paham nggak? Aduh, seru banget ini ya ngobrolin tentang Inggris. Bawaannya kalau ketemu mereka berdua jadi agak lapar ya, karena mungkin menguras emosi kali ya. Kita ngemil dulu. Boleh. Kita ngemil dulu. Kalau misalnya di Dilan No Filter itu wajib banget cemilannya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Silakan sayang kalau mau. Silakan di Mamam. Siapa yang suka matcha di sini? Aku. Pada suka ya, anak kekinian biasanya suka matcha ya. Nyam-nyam dulu. Nah, mungkin di sini ada beberapa subscriber yang belum tahu kalau Dilan Matcha Crunchy Caramel ini adalah salah satu varian dari Dilan Matcha Series. Nah, ini udah pasti bisa banget jadi solusi kalau misalnya kamu tiba-tiba lapar di jalan, karena dia gampang banget dibawa kemana-mana, nggak pakai repot, sat-sat, dan anti ribet. Jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dia punya sensasi yang unik banget karena ada campuran
vanilla, karamel, terus dibalut sama matcha yang memang bikin kelezatan yang combo banget. Dan matcha ini tuh dia nggak pahit sama sekali, balance banget rasanya. Aku selalu ada sih stok ini di mobil ataupun di tas kalau misalnya pengen makan, langsung tinggal digigit aja, dibawa kemana-mana juga nggak ribet ya. Cocok banget buat nemenin ngopi atau ngeteh saat kerja atau lagi belajar dan nyantai di rumah. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Setelah sudah selesai mengisi perut ya kan udah kenyang, ngenek, akhirnya sekarang emosi kembali stabil dan aku pengen dong tadi ikutan ngegame sama kalian berdua biar kayak seru gitu ya. Jadi murid ketiga. Jadi murid ketiga karena kalau jadi guru nggak sanggup ya. Ini kalau anaknya begini nggak sanggup. Apalagi kalau orang ketiga. Gitu Ya, aduh kan. amit-amit nauzubillah min zalik. Ya. Iya kan? Jadi aku mau ikut. Gimana caranya? Berarti Boleh. Aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait antonyms, synonyms, dan juga penjelasan terkait kosakata nih. Yang pertama ya, sebutkan sinonim dari kata important. Import. Kita ke versi mereka dulu. Crucia. Hampir. Ujungnya kurang satu huruf. Crucian. Hampir. Hampir. Crucian. Khrushchev. Crucial. Crucial. Minus 2 miliar. Terus kalau apa namanya selain crucial gitu ya, Baik apa? Violet. By love. Bite. Vice note. Nggak ada S-nya, Des. Mohon maaf. Vital. Vital. Oke, coba Kak Dilan. Untuk Kak Dilan, kalau misalnya sinonim dari kata problem, apa? Problem sinonimnya masalah ya. Apa ya? Case apa ya? Ish? Issue? Yes. Selain issue, bisa juga Opini. Obses. Obsesi. Obstek. Obstek. Obstektik. Sabar ya, Kak. Terus sekarang antonym. Kalau menggabungkan itu combined, ya, memisahkan tuh apa kira-kira? Sepi. Itu life lu. Itu hidup lo. Save time. Enggak, ada yang lagi menghemat waktu. Tiga suku kata. Seprinkle. Kerutannya siapa, Des? Nggak ngeliat keadilan semulus ini. Sampai jawab septi tank gue tarik ya ke hidung. Sepales. Sepel. Sempurnakan murid baru. Separate. Yeah. Kalau bedanya fun sama funny itu apa sih? Fun happy. Funny nggak happy. Kalau fun itu menyenangkan. Kalau funny? Sangat menyenangkan. Kompak loh. Kompak loh. Lucu. Yes. Memang harus seklir itu. Iya. Terus kalau misalnya antonymnya fast. Fast, Cerah. Muka. Cepek. Cepek lucu banget lagi cepek. Cepat. Cepol. Yes. Cepat lawan katanya. Lambat. Lambat. Bahasa Inggrisnya kayak lagunya Sabrina. Tuh ya juga mas. Siput. Siput. Kita panggilkan Iput. Slow. Yes. Slow pun udah jelas banget pasti slay. Wow, betul. Terus kalau lawan katanya cheap. Cheap Mudah. Murka. Murka. murah. Kalau lawan katanya apa Kak Dilan? Expensive. Yes. Ditiru ya, ini yang udah nyentuh KKM 95. Thank you so much.
Gajinya aja 9,5. Jadi misalnya buat teman-teman nih bisa kalau misalnya mau ngelancarin bahasa Inggris bisa ikut les-lesannya Mr. Didi ya kan, ada English course dengan pendampingan yang langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau lewat aplikasi aja nih, kita ada English is Easy ya. Jadi teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris atau upgrade bahasa Inggris di tempat yang khusus bisa di sini. Nah, kamu bisa pede ngomong bahasa Inggris cuma dalam waktu 3 bulan. Kalau masih belum pede, ada garansi dapat kelas lanjutan yang gratis. Metodenya simple, nggak ribet, pakai grammar-grammar gitu. Jadi kamu bisa coba demo gratis di englishiseasy.com. Super seru banget hari ini karena kalian udah sharing ke sini. Terima kasih banyak Mr. Didi, Desi dan juga Dita sudah menyempatkan hadir di Dilan No Filter. Makasih banyak Kak Dila. Iya. It's an honor. Semoga teman-teman juga dapat mengambil hikmahnya ya. Tapi sebelum kita closing, aku pengen tahu dong next plan-nya konten kamu tuh apa? Next plan-nya ya, kayaknya bikin versi parodi salah satu games atau perlombaan bergengsi di Indonesia, we'll see. Oh, wow, Jadi tapi parodying gitu. keren loh. Maksudnya dia tuh udah tahu mau ngapain. Memang bener-bener otaknya tuh otak guru encer gitu ya. Jadi udah tahu nih, oh stepnya ke sini, stepnya ke sini. Kita doain aja semua yang terbaik. Semoga adanya podcast ini membawa berkah dan melancarkan plan-plan kamu selanjutnya dan juga Desi serta Dita. Happy semua buat kita. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton di Dilan No Filter karena di sini semua dibahas tanpa filter. See you on the next video guys. Nah.